Ini adalah batu bara, bahan bakar utama yang digunakan pembangkit listrik tenaga uap di seluruh dunia. Dan dari sanalah listrik mengalir ke rumah kita, menyalakan lampu di rumah, televisi yang kita tonton, laptop yang kita gunakan, hingga mobil listrik yang katanya ramah lingkungan. Semuanya secara tak langsung masih bergantung pada listrik yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Tapi di balik cahaya dan kenyamanan itu ada harga yang sangat mahal. Hutan yang ditebang, tanah yang longsor, air yang tercemar, dan yang lebih parah menjadi penyebab utama krisis iklim dunia. Maka pertanyaannya pun menjadi sangat penting. Mengapa dunia masih bergantung pada batu bara? Meskipun kita tahu batu bara adalah penyebab utama krisis iklim dunia. Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba yang hidup di rawa-rawa sekitar 300 juta tahun yang lalu. Ketika tumbuhan-tumbuhan itu mati, mereka tidak membusuk. Sebaliknya, tumbuhan tersebut tenggelam dalam lumpur basah, tertimbun oleh pasir, tanah, dan sedimen. Hal ini dikarenakan di lingkungan mereka lembab, rendah oksigen, dan jenuh air. Selama jutaan tahun, tekanan dari lapisan bumi dan panas alami dari dalam tanah perlahan-lahan mengubah timbunan tumbuhan menjadi lapisan padat yang kaya karbon. Lapisan inilah yang disebut dengan batu bara. Batu bara mulai digunakan secara luas sejak abad kedua dan ketiga Masehi, ketika bangsa Romawi di Britania menemukan bahwa sebuah bahan bakar hitam mampu menghasilkan panas tinggi, sehingga digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pemanasan, peleburan logam, dan bahkan dalam ritual keagamaan. Puncak awal penggunaan batu bara terjadi pada revolusi industri di Eropa, saat mesin uap, pabrik, dan industri baja mulai bermunculan. Permintaan energi meningkat tajam, dan batu bara menjadi tulang punggung dari semua aktivitas industri ini. Hingga hari ini batu bara masih memainkan peran penting dalam dunia industri. Bukan hanya sebagai sumber utama listrik di banyak negara, tetapi juga sebagai bahan bakar vital dalam industri berat seperti baja, semen, dan kimia yang membutuhkan proses pembakaran bersuhu tinggi. Meskipun demikian, batu bara juga penyebab utama krisis iklim dunia. Setiap kali 1 kilogram batu bara dibakar, ia melepaskan hampir 2,5 kilogram karbon dioksida ke atmosfer, menjadikannya salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Kini, dunia membakar lebih dari 8 miliar ton batu bara setiap tahunnya. Itu berarti lebih dari 20 miliar ton emisi karbon dilepaskan ke udara setiap tahun, tanpa henti. Dampaknya, suhu bumi meningkat. Kutub mencair, banjir, kekeringan, badai ekstrim, dan gagal panen menjadi lebih sering dan lebih parah. Namun, meski digempur kritik dari ilmuwan dan aktivis lingkungan, batu bara belum tumbang. Ia tetap berjaya, menjadi tulang punggung energi di banyak negara, terutama di kawasan Asia dan negara berkembang. Yang menjadi pertanyaan, siapa saja yang masih menjadi penambang batu bara terbesar di dunia? Yang pertama adalah China. Sebagai negara industri terbesar di dunia, China memproduksi lebih dari 52% pasokan batu bara global. Batu bara menjadi tulang punggung sistem listrik dan industrinya. Di urutan kedua adalah India, dengan kontribusi sekitar 11% terhadap produksi global. Permintaan listrik yang tinggi dalam negeri, terutama dari sektor industri, mendorong peningkatan penambangan batu bara di negara tersebut. Selanjutnya ialah Indonesia, yang menyumbang sekitar 8% dari total produksi dunia. Indonesia dikenal sebagai eksportir batu bara termal terbesar di dunia, memasok energi murah ke berbagai negara di Asia seperti China, India, dan Vietnam. Dan urutan yang keempat ialah Australia. Meski tak sebesar China dan India dalam produksi, tetap menjadi pemain kunci dengan sekitar 6% produksi global. Australia unggul dalam ekspor batu bara kokas, yaitu bahan penting dalam industri baja dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, batu bara menjadi komoditas energi global paling strategis, sekaligus paling kontroversial. Penambangan batu bara dilakukan dengan dua metode utama, tergantung pada letak dan kedalaman cadangan batu bara. Berikut adalah jenis-jenis penambangan batu bara yang umum digunakan. Yang pertama, penambangan bawah tanah atau dikenal dengan underground mining.
Penambangan ini digunakan jika lapisan batu bara berada jauh di bawah tanah, umum di Eropa, Tiongkok, dan sebagian tambang tua. Melalui terowongan sempit dan dalam, para pekerja menembus batuan untuk mencapai lapisan batu bara yang terkubur ratusan meter di bawah tanah. Hal ini memiliki risiko tinggi, biaya besar, tapi inilah satu-satunya jalan ketika permukaan bumi tak lagi cukup. Yang kedua ialah penambangan permukaan atau dikenal dengan surface mining. Penambangan ini digunakan jika batu bara berada dekat permukaan tanah. Metode ini lebih murah dan umum digunakan di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Ketika batu bara ditambang dengan metode terbuka, seluruh permukaan bumi dikupas habis. Hutan-hutan ditebang, bukit diratakan, dan tanah digali tanpa ampun. Yang tersisa bukanlah pembangunan, melainkan cekungan raksasa, lubang-lubang menganga yang dikenal sebagai void. Ironisnya, beberapa lubang itu tampak seperti danau, tapi airnya beracun dan sudah menelan korban. Anak-anak yang tenggelam saat bermain, tanpa tahu bahaya yang tersembunyi di balik permukaan air yang tenang. Di beberapa negara bahkan digunakan bahan peledak untuk mempercepat ekstraksi batu bara, meninggalkan kerusakan yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih sulit dipulihkan. Ada 4 jenis batu bara yang ditambang. Lignit atau batu bara muda memiliki kandungan karbon sekitar 25% sampai 35%. Kandungan airnya sangat tinggi, sekitar 45%. Batu bara jenis ini umumnya digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap yang terdekat dari tambang. Subbituminous atau batu bara sedikit muda dan sedikit sedang memiliki kandungan karbon sekitar 35% sampai 45%. Kandungan airnya sekitar 25%. Biasanya digunakan di pembangkit listrik tenaga uap modern. Bituminous atau batu bara sedang memiliki kandungan karbon sekitar 45% hingga 85%. Memiliki kandungan air yang cukup rendah. Biasanya batu bara ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap, industri baja, dan lainnya. Antarsit atau batu bara tua memiliki kandungan karbon lebih dari 85%. Kandungan airnya sangat rendah. Batu bara jenis ini digunakan pada industri khusus, pemanasan rumah di negara 4 musim, dan pembakaran bersih. Sementara itu, batu bara selalu tersedia, stabil, dan murah. Di banyak negara berkembang, batu bara bukan sekedar pilihan, tapi sebuah realitas yang tak terhindarkan. Infrastruktur pembangkit sudah ada, teknologinya dikuasai, dan ongkos produksinya jauh lebih murah dibanding energi terbarukan. Bahkan ketika dunia dilanda krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, banyak negara maju yang sebelumnya ingin meninggalkan batu bara justru kembali mengaktifkan PLTU yang sempat dinonaktifkan. Karena pada akhirnya, dalam krisis, yang dibutuhkan bukan hanya energi bersih, tapi energi yang pasti.